Halaman berapa? 32. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu. Idza aradta tatkalane ngarepaken sira. An ta'rifa yen to weruh sira. Yen to weruh ngerti sira qadraka ing pangkat sira. Qadraka ing pangkat sira indahu ing dalem sandingi Allah. Ing dalem ngersani Allah. Hal anta ana ta utawi sira iku minal makbuli nasuada. Iku saking pira-pira kang den trima asuada kang bejo. Au minal mardudin utawa saking pira wong kang den tolak al asqiya kang celaka. Kalau kamu ingin tahu pangkatmu di sisi Allah, apakah kamu itu termasuk orang yang beruntung ataukah kamu itu termasuk orang yang celaka? Kalau kamu ingin tahu itu, ya fanzur moko ningalo sira fima ing dalem opo, fimadza ing dalem opo yuqimu jumenengaken sapa Allah ka ing sira. Jumenengaken sapa Allah ka ing sira min taatin saking taat au diddiha utawa lelawanane taat. Ya kamu itu ada di mana? Ya. Kalau kamu ingin tahu kamu ini termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, ya lihatlah kamu itu berada di mana. Ya. Berada di mana kamu itu? Apakah berada dalam ketaatan atau kamu berada di dalam kemaksiatan? Kalau kamu selalu berada dalam taat, artinya tidak pernah orang yang tidak berada dalam kemaksiatan. Nah, tinggal itu. Jadi paman moko utawi sapani wong. Kana iku ana sapa man minas sa'adah saking bejo wal qabuli lan den trimo, moko istakmalahu moko ngelakoaken sapa Allah ing iman. Istakmala moko ngelakoaken sapa Allah ing istakmala moko ngelakoaken ing man sapa maulahu sapa pangerani iman, ngelakoaken fima ing dalem barang yurdi kang ngeridoaken apa mahu ing maula ing Allah anhu saking iman min anwa itaat bayani saking pira-pira warnane ketaatan. Kalau kamu berada dalam ketaatan, artinya pekerjaanmu ya baik, ya. Tidak maksiat kepada Allah. Itu tandanya kamu termasuk orang yang beruntung.
Ya di situ benek yokor kalaban soki ben lok soki. Ya. Benek yokor soki ben lok soki. Engkau dia lok soki. Tapi pekerjaanku pekerjaan yang baik. Misalnya tang laku yang ngajar. Ngajar ini saudara ya, termasuk pekerjaan yang paling mulia. Orang ngajar, nomor hitungnya orang ngajar. Orang mengajar orang itu, ya, itu pekerjaan yang paling mulia. Kenapa ya? Karena agama itu dapat bagian dari pekerjaan kamu itu. Saya ada ngajar cara wudu, ngajar cara sholat, ngajar tauhid. Ikhlas agama kan oleh kan. Misalnya kok ngajar itu tak ikhlas, walaupun kamu itu tidak ikhlas mengajarnya, tetapi kamu itu punya andil dalam apa? Melanggengkan agama, punya andil dalam apa? Meneruskan ilmu agama. Mampu ngajar tak ikhlas. Ngajar tak ikhlas kan? Ngajar tak ikhlas, ngajar wudu. Tak ikhlas kita itu ngajar wudu. Ya tapi kita bisa memberitahukan tentang agama kepada orang. Ikhlas tak ikhlas ya bakun. Agama ini mendapat bagian dari apa yang kamu kerjakan. Beda dengan orang dia, ya pekerjaan baik, tapi tidak ada manfaat kepada orang lain. Misalnya orang yang ahli awirid, ahli ngaji, engkau Quran dia khatam sebulan 2 kali, seminggu sekalian. Tapi dia tidak ngajar. Dia baik, dia baik. Tapi muntah ikhlas kan rugi kan. Saya mau ngaji tok di rumah, mau Quran tok sampai hatam seminggu. Yang kau andi cita-cita terus oke kan. Nah berarti agama ini tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaan kamu itu. Pekerjaannya kamu hanya lari kepada dirimu sendiri. Ya muntah ikhlas ya ada gencer kan. Tak ikhlas ada gencer ya. Kita wiritan tak ikhlas. Teroria kan tak ikhlasnya mana. Dalam tanda petik je kan ya. Dalam tanda petik. Orangnya mau kira tero urusan dunia. Dalam tanda petik. Itu kan punya andil apa kamu ini untuk agama? Tidak ada andilnya. Awirid tak ikhlas terosoki. Orang ngajar terosoki kan, pader ya. Ngajar saja, mulai bojor larang. Nanti ngajar sebulan oleh bojoran 10 juta. Misalnya, ngajar. Engkau kencang ngajar bolehna bojor larang. Kan pada tak ikhlas. Engkau awirid bulan terosoki. Sengajar gelek margana terosoki ya. Itu masih punya perjuangan untuk agama. Kenapa? Mengajarmu itu punya andil untuk mencerdaskan orang dalam beragama. Tapi kalau kamu ibadah ya, baca Quran, awiritan, ya kamu tidak punya andil dalam agama. Sehingga pekerjaanmu itu habaan mansuro. Jadi pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang sia-sia. Khosok pun, ikhlas pun di dalam wirid, ikhlas dalam beribadah. Ibadah yang ghairu muta'addi, yang qasir. Itu hanya bagian kamu saja itu. Dia masuk surga kan udah iya. Tak bisa nyambi orang ke surga kan. Tak bisa nyambi orang ke surga. Tapi mun orang ngajar nyambi orang ke surga. Itu. Walaupun abang tak ikhlas pola sambi orang semasuk surga budi. Jadi bisa bojeng. Wah gula bojeng ya cari ustaz kisah. Kamu ustaz kisah malaikat.
Ada juga yang tak ikhlas sabak ke neraka. Pokok onen gula ni ke apa jeng oneng markana ke Islam. Beda dengan orang Jawa wirid. Beda. Makanya ya pada becek, awirid ya becek. Awirid becek. Tapi lebih fokus khairun nas anfa'uhum lin. Jadi kita itu harus punya manfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat kepada dirimu sendiri. Itu beda nah antaranya orang yang ahli ibadah hanya untuk kepentingan dirinya dengan orang yang makanya ulama itu tinggi pangkatnya karena ulama itu menyebarkan ilmu. Beda bi abid. Abid itu orang yang hanya ahli ibadah untuk dirinya sendiri. Jadi muljan sekarang kalau kamu ingin tahu pangkatmu ada di mana, ya sudah lihat saja kamu itu sekarang ada di mana. Di mana kamu sekarang ini bertempat? Orang yang ahli ibadah aja di Budin ini aneh kan? Ini aneh tidak rumah. Dia nganggap abang lebih dari orang lain. Ahli ibadah kok. Di Budin ngaku wali kan dia kan. Apa boleh sampai mana tua? Lekas mati. Tapi kau malam aja ketemu yang orang. Ketemu yang orang kan acara itu kurun. Dia kurun aja ya. Dah dapat dari Allah Ta'ala kocak. Dia bisa tahu dapat. Ya tang kurun dia sudah mukhatabah billah. Sudah saling berkata wawancara dengan Allah Ta'ala, sudah bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Jadi bahaya orang kadik dia dengan tebik setan juga ngaku dengan tebik Gusti Allah Ta'ala. Orang sahabat Abdul Qadir Jailani baik setan kan ngocak membujuk Abdul Qadir Jailani. Waktu bersinar datang dari atas tembus sampai dia kenangan ibadahnya Abdul Qadir Jailani. Siapa dia? Orang kok ada pangeran. Baru Nabi Abdul Qadir Jailani sadar ya isya ya lain. Pergi engkau wahai orang terlaknat, wahai makhluk terlaknat. Karena tahu bahwa ini setan. Ya kan ngaku Nabi Musa basen menoreng. Ngaku dengan dewi pangeran tadi. Ya bingko iko boleh. Ya tengah jangko. Karena sewa kallamallahu Musa taklimahnya Nabi Musa. Cek ngaku apa namanya berbicara langsung dengan Allah. Ini bahaya. Orang yang tadi ilmu aja bahaya. Orang yang mati ya bahaya. Makanya mon santri aja siapa telepur ke yang semanti entar minta tuh ke juga mati waktu lebur ke orang yang ngerti karena itu jelas ilmu itu lebih jelas daripada kelebihan yang dimiliki. Maka termasuk keistimewaannya Gusti Kanjeng Nabi ya. Gusti Kanjeng Nabi itu paling istimewa itu jadi Nabi paling istimewa. Kenapa? Karena Nabi itu tidak ingin punya mukjizat lebih. Nabi hanya ingin mukjizatnya ini satu-satunya hanya Al-Quran. Nabi buat lambang mukjizatnya kan hebat kan. Nabi buat lambang. Tapi ujung-ujungnya tetap diingkari. Musa punya kelebihan yang seperti itu hebatnya. Nabi Isa kan ya kan
Nabi Isa bisa mau diremate. Bahkan menceritakan surat Yasin juga. Orang buta, orang lahir bukan lahir buta, lahir tidak ada matanya. Jadi matanya bedok karo. Bedok tolang, ada matanya. Bedok. Dari mata bisa lobengin. Di budin bedok aja lobeng. Bedok ke mata aja lobeng. Kebaik seakan-akan dia kena mata. Pas mata nih kayak beri leker aja, setia aja yang beri leker. Ngalak tanah, polor, bunter, kadi leker, sabar kan. Lalu tadi mata. Loh, betapa hebatnya mukjizat yang seperti ini. Tapi ujung-ujungnya, ya tetap mereka itu mengingkari ujung-ujung. Nah, Kanjeng Nabi kan para daya lambat. Kanjeng Nabi itu para Muhammad melakar Sayyidina Nabi. Ayo gunung Sofa aja atau gunung Marwah ini jadikan emas. Maka kita akan percaya. Kanjeng Nabi lah salaman bireng kafir. Percaya ku Sayyidina gunung Sofa tadi emas, saya mau percaya. Iya, saya kok percaya deh. Iya kok jang. Orang kafir. Lalu Nabi itu mau keluar gantar ke gunung Sofa. Biar Allah Ta'ala aja tarik. Muhammad mau saya mentah gunung Sofa aja tadi emas. Bingkok tadi emas. Tapi syarat Muhammad orang juga tu iman kapi. Ajamin tidak saya orang je iman kapi. Karena mau tak iman orangnya kok motorona azab. Burung Kanjeng Nabi. Burung. Punten pangeran burung gula satu burung. Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu kasihan deh. Kanjeng Nabi benekeng tanda pun jaminan doanya mati itu sudah ada jaminan Nabi itu mati. Tapi jaminan untuk iman ini loh Nabi tidak punya. Terakhir Kanjeng Nabi jenesal. Iya orang jemon iman deki deh ya. Yang Kanjeng Nabi. Mau nencek dari remahnya. Akan ada azab dari Allah. Lalu Nabi berpikir lebih baik ditunda saja orang ini. Barangkali tidak iman sekarang, mungkin tahun depan atau kapan bisa beriman. Tidak bisa beriman orang ini, mungkin anaknya bisa beriman. Lalu Kanjeng Nabi burung, injak burung kau jangan. Engkau tak tahu aja ya, mau saya kelem iman kan kok silahkan, tak kelem ya silahkan. Berarti Kanjeng Nabi lalu menggagalkan doa ini. Lain bicara Nabi Musa kan, Fir'aun itu ya, siapa tahu apa mukjizatnya Nabi Musa hanya sama tongkat. Tongkat Nabi Musa aja lakar hebat lagi. Lakar hebat. Tongkat Nabi Musa yang talaki bener tadi olar naik kene dia. Tadi olar juga pancung. Sampai istana Fir'aun dia kakan lebih olar jadi. Artinya cek kakan dia masuk istana Fir'aun. Soal tenggerak aja. Lah Fir'aun ini tempat dia buru sampai burunya dia musahilan dia. Fir'aun sampai buru cak meturan atayan seburu. Dari natako. Tapi Fir'aun yang tahu mujizat seperti ini besarnya apa Fir'aun beriman? Aku tak iman kan. Bahkan dalam cerita Fir'aun itu sampai satayan dia tak beres sampai mati. Sampai mati. Artinya Fir'aun dia apa yang pesan macam mana? Iyalah. Apa yang pesan? Mentah apa yang pesannya? Kata elak. Itu takut sudah dengan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi ya jaminan iman dah ada. Kanjeng Nabi itu hebatnya. Karena Kanjeng Nabi tak minta sesuatu yang muluk-muluk. Dari Allah Ta'ala. Cukup ngakui Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran ini metode berpikir untuk mendapatkan tauhid. Lebat Al-Quran. Jadi ya jangan Kanjeng Nabi. Wes lebat berpikir saja. Tak perlu lebat keanehan-keanehan yang keterlaluan. Ada iya. Jadi hidup ini adalah logika berpikir kita itu berpikir secara tauhid.
Nah, nomor situ. Nomor dua, kita itu berpikir tentang sesuatu yang biasa ini, lalu dijadikan sesuatu yang luar biasa oleh kita. Sesuatu yang biasa, alam ini menurut kita kan biasa-biasa saja kan. Ya mengkulaku, ya matahari keluar di timur kan deh ya. Dari sore compet. Kita biasa. Tapi kita sebenarnya harus berpikir bahwa ini luar biasa. Bisa ya istiqomah. Nah, begitu kan. Kalau bukan ada zat yang mengatur ini. Yuhrijul hayya minal mayyit wa yuhrijul mayyita minal hayy. Itu juga dipikir oleh kita. Artinya kak bungkaan bulon. Hanya dari biji kecil. Bisa jadi kajur aja. Bisa jadi bungkar aja. Yurijul hayya minal mayyit, kita ini diciptakan dari air mani. Air mani ini sesuatu yang mati. Air mani aja kan mati. Artinya benar-benar nyampuh. Tapi air mani ini lalu menjadi diri kita, menjadi makhluk yang hidup. Hanya saya kocaki yurijul hayya minal mayyit. Iya, wa muhrijul mayyit minal hayy kan. Ya, sesuatu yang mati itu dikeluarkan oleh sesuatu yang hidup. Kita hidup, kita mengeluarkan mani. Lalu mani kita itu mati. Lalu mani ini menjadi sesuatu yang hidup. Ajem odi, keluar telur odi apa mate? Ya mate. Lalu telur yang mati ini menjadi makhluk yang hidup, jadi ajem. Ini kan biasa. Tapi kalau kita mau berpikir tentang tauhid, ini luar biasa deh ya. Waduh, bisa ya. Siapa saya kebayar ya kan? Iya kan? Siapa yang mengatur ini? Yang mengatur sehingga yurijul hayya minal mayyit wa yurijul mayyita minal hayy. Nah, berhubung biasa menurut kita, akhirnya kita itu tak pernah terbayangkan bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Paling menemu barang aneh saya ke Allah deh ya. Maku setahan ini sudah lakar benih Allah kan begitu kan mestinya. Menemu barang aneh, orang yang tabrak mobil, bada truk selamat atau tunjuk lakar kebesaran Allah Taala. Ya maku semati je, tabrak truk mati je, ya kebesaran Allah begitu loh. Berpikirnya aja, tidak lemes sekarang kadiji ya. Artinya sesuatu yang biasa di dunia ini adalah menjadi luar biasa di saat kita mengingat keagungan Allah. Ya kadi Nabi Soleh, ontanya bisa keluar, betul bisa abu keluar onta, bisa rembi onta. Ontana rembi, ya rembi boleh deh ya lah. Pak Andi anak, musuk pada onta keluar rembi di betul ya Pak onta aja pas rembi kia kan aneh aja tak aneh. Macam Nabi Soleh itu, Nabi Soleh memberitahukan kepada kaum ya, asli memikir Nabi Soleh kemarin maku onta jo rembi dari onta bidan apa onta rembi dari batok bi onta rembi dari onta, itu tidak ada bedanya kalau melihat kekuasaan Allah ya. Berhubung tak tuan mikir ya kan aneh, keluar di boto kado aneh deh. Ya maku saya keluar di onta juga kan aneh gitu. Karena onta tak pernah memprogramkan dirinya untuk aku boy anak, kan ya kan. Kalau terang dia anak, kado terang dia kompoi, ya tak teman mikirkan dia kan. Ya cara mikir. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak mau. Rasulullah itu harus untuk melihat, mempertontonkan keagungan Allah, maka harus dengan hal-hal yang aneh. Hal-hal yang biasa itu pun ia tetap musabbibul asbab, itu adalah Allah Ta'ala. Jadi orang apa namanya kita itu menjadi manusia yang berpangkat tinggi, ia markan Allah. Kita juga menjadi orang yang hina misalnya, ya markan Allah. Allah itu al-mu'izzu al-mudhillu. Terus
Waman utawi sapane wong kana iku ana sapa man min ahli syaqawa saking ahli cilaka. Orang yang oleh Allah dijadikan orang yang celaka, istamalahu fima yushitu. Istamalahu maka nglakoaken sapa Allah ing man, nglakoaken fima ing dalem barang yushitu kang bentukaken apa ma wa ing Allah, kang bentukaken apa ma wa ing Allah alaihi ngatasim man min anwa'il mukhalafat sang pira-pira warnane nulayani Allah. Sang pira-pira perkara, sang pira-pira warnane perkara nulayani Allah. Aja kengaen. Usogi kandana. Tapi kekayaanmu menyebabkan kamu tak jeng-bejeng, berarti kamu berada dalam sukhtillah. Engkau rezeki lancar. Tapi engkau tak bisa apa aja, marganya rezeki lancar. Jangan-jangan kamu itu berada dalam sesuatu yang sukhtillah, sesuatu yang menyebabkan Allah itu murka kepada kamu. Nah, ini coba. Makanya saya kencang alaku jauh, alaku kapalan deh. Ala aja. Coba tu kencang, tapi tak bisa apa jangan dengan dia. Kita itu dari masa karena punya pekerjaan yang tidak menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Wahada utawi iki yunasibul amma, utawi iki yunasibu iku mantas ya wahada, utawi iki ida aratta ya. Saya demonstro tawa pangkat saya maka jelingaki di mana kamu berada. Hada ini yunasibu iku mantas ya hada al-amah ing wong kang umum. Itu tanda secara umum. Tanda untuk orang awam, tanda untuk orang. Ya kelas kita itu kalau ingin tahu kok dia kesenangan Allah apa kebajikan Allah. Oh kok badan nang kenangan seto ada Allah Taala. Berarti tandanya kesenangan Allah. Kalau kita berada di tempat yang maksiat berarti kita itu orang yang dimurkai oleh Allah. Beri laku yang lakona tak bisa apa aja. Aja. Beri laku tapi lakona suruh rakora babi kantanya. Nah, itu untuk ukuran orang awam. Wamal khos anapun utai wong khusus. Kalau orang khos, wali-wali kelas tinggi, fayuqalu maka den ucapaken fi ing dalem khassa. Fayuqalu maka den ucapaken ing dalem khassa apa in aratta. Lamun ngarepaken sira anta'rifa yen tawru sira. Apa in aratta. In aratta lamun ngarepaken sira anta'rifa yen tawru sira qadraka ing pangkat sira ai manzilataka. Tegese pangkat sira indahu ing dalem sandinge Allah. Hal anta ana ta utawi sira iku minal muqarrabin iku saking muqarrabin aula utawa ora fanzur maka ningalono sira fi madza ing dalem apa yukimu jumenengaken sapa Allah ka ing sira ayuriduka tegese nekaaken apa ma yuriduhu nekaaken sapa Allah ya sapa Allah nekaaken sapa Allah ing ma ala qalbika ing atase ati sira ya lihat hatimu ada sekelas tangki mon orang seweli kelas tangki apakah kamu itu muqarrabin apa enggak ya lihat saja apa yang sampai ke dalam hatimu yuridu ala qalbika ing atase hati apa yang ada dalam hatimu kalau yang ada di dalam hatimu aimin idraki jalalati saking nemu keagungane Allah sifat agungnya Allah min idraki jalalati saking nemu sifat agungnya Allah wa azamati dan agungnya Allah qala ya itu lihat kamu itu di dalam hatimu apa ada jalalah apa ada jalalahnya Allah apa ada azamahnya Allah ada penyakit paling raja dikata ya orang itu dikira bodoh orang, kira orang becek.
karena ngajak kebaikan. Ngajak kebaikan. Misalnya ya kayak kita lah, kita aja kan cang orang ngajak kebaikan. Ada penyakit orang rajin ya, penyakit orang rajin. Kalian jadi ulama misalnya, jadi orang panutan, bicaranya selalu diikuti oleh orang, diikuti oleh orang alim, ngocak-ngocak paju, ilmu na paju. Mau tanya lagi, ya da'una ilallah. Saya ini adalah orang-orang yang mengajak menuju Allah. Ya tanya lagi kalau ke dalam Athena, ngajak dia Allah apa ngajak dia Abang TV? Dalam mengajak dia Allah, ngajak dia Abang TV. Ya mau ngajak dia Allah itu memang dia senang di saat Allah itu dituhankan. Walaupun dirinya diremehkan, kan dia ya kan? Ya, walaupun dirinya diremehkan. Ada orang mau ngajar. Ayo. Ngajar tauhid, ngajar nyaman, cara ngajar pintar. Karena alim. Pak bodo mohre tengah amukan dan kaban TV, tamul jaki. Ayo. Lalu dia merasa diremehkan. Lah, jangan merasa diremehkan kamu itu. Mestinya kamu harus bahagia di saat orang ini mengerti tentang tauhid kepada Allah. Dirinya ini tidak ada apa-apanya. Kalau kamu merasa kamu harus dimuliakan, harus diagungkan, berarti kamu bukan mengajak orang menuju Allah, tetapi kamu mengajak orang untuk menyembah dirimu. Anda iya jangan. Jadi sang bodhi kiai anyar pas kalah saja, kalah. Ya tak sesat bang. Si penting kiai anyar ini memang mengajak menuju Allah, kan mesti begitu kan. Kiai selama aja, wah yuk pajuan juga setiap bingko. Alhamdulillah, kenapa? Karena dia juga orang alim yang menyebarkan ilmu agama. Tapi abe tak paju lo apa? Dia loh, abe tak paju lo apa? Yang penting agama ini menjadi terus bersinar, terus bersiar. Ambok banyak santren, setiap ada santren. Lo aku lihat dia loh, lo aku lihat. Si penting apa nyaman aja, saingan nyanyi ya, sama-sama mengajak orang menuju Allah. Mohon orang tak ikhlas, ya lain kan dia kan. Lain, itu bukan mengajak kepada Allah, tetapi mengajak orang supaya menghormat dirimu, kan dia kan. Mengajak orang untuk menghormat diri. Dari kelas setengkian boleh, dia saya kocak mukorobin kan di kipurunya mukorob. Maka orang ini jadi apa-apa, jadi pimpinan, jadi kiai, jadi apa-apa. Lah cek nengen cek man nyaman ke lu, neng juk ketojung dia ya le. Ya, nengkor sena. Jangan kamu merasa nikmat di kursimu saat ini. Karena apa? Karena Allah juga akan menyiapkan orang-orang yang akan mengganti kursimu. Iya. Iya. Orang ini kan terus kadiji ya kan. Akan terus berlanjut. Ya jabatan bayin bupati kan cara zaman nyaman gelo tajuk nengkor se. Bupati. Harap sekejaki baru pilihan anyar. Sekejap lagi masa jabatanmu sudah habis kan. Jadi Presiden Jokowi kan tak bisa calon boleh. Korsen aja bekal ikan dengan orang. Makan cek patiman nyaman juk tojuk neng kursi senyaman. Kau tu ingat bahwa suatu saat kursi ini akan ditempati oleh orang lain. Terus qala alaihi salatu wassalam dawu sapa Nabi alaihi salatu wassalam man arada ay ya'lima manzilatahu man utai sapane wong arada iku ngarepaken sapa man ngarepaken ay ya'lama ing yen tawuru sapa man manzilatahu ing pangkate man indallah ing dalem sandinga orang yang ingin tahu pangkatnya di sisi Allah fal ya'lam maka becik weruh sapa man Fali'lam maka becik weruh sapa man manzilatallah ing pangkate Allah. Min qalbihi saking atine man. Di hatimu itu ada dirimu apa ada Allah Taala.
Di hatimu itu ada dirimu apa ada Allah? Di saat orang mengagungkan Allah, maka kamu tidak perlu diagungkan. Kalau kamu masih menginginkan diagungkan oleh orang, berarti itu hatimu itu tidak ada dekatnya sama sekali dengan Allah. Jadi moncang sindir Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Orang yang sadar yakin nafsona sebagai Tuhan. Ya aja penyakit aja. Penyakit yang aja ya berineng jia. Dirimu itu, nafsumu itu oleh kamu dijadikan Tuhan. Bukan Allah yang dijadikan Tuhan. Tetapi nafsumu yang dijadikan Tuhan. Menurut orang awam, ya tajun itu kan karo nyaman ton. Tajun banyak peset ton. Andi ria. Berarti di hatinya itu tidak ada Allah sama sekali. Yang ada itu hanyalah tiba di nomor 2 pangeran. Mau jangan ahli tasawuf saya nuan mereka cak musyrik kan dah ya kan. Wah musyrik dia karena mentuhankan uang. Wah mentandi besar pusing. Mentandi besar pusing seakan-akan tak ada pangeran. Mata razaqaka ta'a wallahu a'lam bishawab.